Oh, nah, kalau menurut itu nanti aku belum hamil dalam tugas, tapi kan sebenarnya sebetulnya tidak bisa per kali ya walaupun cuma sebulan taruh ke situ. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kumpul atas saran atau sebuah ajakan dari saudara Tommy Ginting, Ketua BPPM, untuk diskusi bersama saya. Dan belum dapat nih topik pembicaraannya apa ya. Baik, perkenalkan saya Dr. Kusnadi STMT. Saya merupakan rektor yang dipilih oleh Senat ITM ya, di tanggal 2 Mei tahun 2020 ya. Dalam diskusi ini saya membawa ataupun didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Suwarno STMT, kemudian kebetulan Wakil Rektor Bidang Keuangan itu Bapak Khairul Saleh lagi kurang sehat ya, bisa hadir bersama-sama untuk kita diskusi. Kemudian Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Zahidi dan Ketua Senat ya, dalam hal ini adalah Bapak Insinyur Fahru Rozi MSI. Baik, mungkin pertemuan kita ini diskusi yang santai, tenang, nyaman ya, enak kita. Karena topik belum ada, mungkin kalau minta kepada Ketua BEM untuk memberitahu ya topik diskusi apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Saya silakan Ketua BEM untuk menyampaikan topiknya. Silakan. Terima kasih Pak. Teman-teman juga sudah diundi. Di sini kan saya atau Pak. Jadi saya menjembatani kawan-kawan ANJ untuk berdiskusi gitu dengan mungkin kampus kita yang satu. Sama tahu kondisinya hari ini ada dua kondisi yang berbeda Pak. Karena kan kami berbicara dari sudut pandang mahasiswa Pak. Jadi yang perlu kita tekankan di sini Pak, kami berbicara daripada sudut pandang mahasiswa Pak. Mungkin kalau seperti kami yang di ruangan hari ini, kami sudah paham sebenarnya alurnya Pak, dari awal sampai dengan hari ini. Gitu. Namun yang hari ini bawakan adalah pandangan dari mahasiswa yang seluruh dari beberapa hari mahasiswa kampus ITM, Pak, yang bingung hari ini melihat kondisi kampus hari ini. Nah itu yang kami bawakan hari ini Pak. Ya. Kami juga bisa menyampaikan kepada kawan-kawan, dan juga beberapa masukan perwakilan dari BEM dan juga MJ yang ketemu gitu dengan dua pemimpin kampus hari ini. Jadi mungkin kalau sudah begitu Pak, kami sebetulnya yang mau mempertanyakan ini masalah yang pastinya masalah dualisme kepemimpinan ini Pak, ya. Karena bagaimana ceritanya dari masing-masing pihak juga pasti mengatakan dirinya pemimpin di kampus ITM. Tinggal lagi sebenarnya kami ingin tahu nih bagaimana sebetulnya kronologi dari masing-masing kepemimpinan ini Pak. Juga sebetulnya yang kami lihat hari ini Pak, bukan masalah siapa ini yang menjadi rektor di kampus ITM. Pak. Siapapun yang menjadi rektor di kampus ITM hari ini adalah orang lain terbaik. Seperti itu Pak. Jadi sebetulnya yang kami pertanyaan hari ini kelegalan daripada pemimpin di kampus kami ini Pak. Karena bagaimanapun ceritanya, kalau pemimpinnya saja tidak legal, bagaimana nanti mahasiswanya, bagaimana studinya, bagaimana nanti daripada si mahasiswa ini menyelesaikan studinya di kampus ini. Nah seperti itu Pak. Ini dulu Pak yang mau kami pertanyakan kepada orang Bapak. Saja ya. Oke. Baik. Saya izin dulu ya Pak Ketua Senat ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara kelegalan, maka kita harus mengacu kepada
paling general dulu, yaitu undang-undang. Setelah undang-undang kita turun ke namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, ada peraturan Permendikti. Turun lagi ada namanya instruksi Dikti. Nah, karena tata kelola sebuah perguruan tinggi itu ada PTN, ada PTN berbadan hukum, ada yang perguruan tinggi dikelola oleh masyarakat, salah satu contohnya yayasan. Itu dulu ya, kita rujuk dulu karena kita bicara legal. Maka kalau legal lebih bagus kita bicara kepada yang namanya aturan peraturan. Itu sebagai dasar kita untuk sama-sama berpikir dan memiliki role yang sama. Ya, karena kalau bicara nanti pendapat saya susah nanti. Semua orang punya pendapat. Nah, sekarang kita masuk kepada statuta. Awal cerita kan ada di mahasiswa hebat berpikir kritis bahwasanya ITM itu belum punya statuta. Itu ya dari awal pertama ya kita cerita. Dan statuta kita 95. Oke. 95. Saya merupakan mantan wakil rektor di bidang akademik tahun 2011. Silakan baca laporan monitoring dan evaluasi, karena kebetulan pula ya saya hanya cuma setahun karena sudah dapat beasiswa S3 di UGM. Bisa diminta juga sebagai monef. Dia laporan monef 1 saya bab 3 poin atau subbab 315 halaman 315. Saya bisa tunjuk di situ sudah diingatkan bahwasanya kelengkapan dokumen institusi khusus seperti statuta, renstra, RIP, program akademik sudah kadaluarsa 2013. Ya, tolong catat. Saya bisa buktikan datanya. Karena kita bicara legal nih, maka kita harus bicara tentang sebuah data, bukan kata. Ya. Nah, oleh karena mungkin itu terabaikan, 2018 sudah dibentuk yang namanya tim statuta, tapi belum selesai. Dan kita di Senat itu berperan untuk bisa mempercepat adanya statuta. Jadi statuta ITM sudah ada. Oh, ini kan bisa karangan. Silakan. ITM adalah satu-satu perguruan tinggi yang memiliki lampiran yang berisikan tiap pasal itu rujukannya undang-undang, peraturan, Kepmen dan sebagainya. Jadi fair. Ya, itu dia. Terkait dengan selama Senat melakukan yang namanya pembuatan statuta, muncul yang namanya ada pengangkatan rektor PLT mengacu kepada statuta 1995. Bisa Pak ditunjukkan pasalnya Pak dan dibacakan pada kita? Tahu dia. Pasal 26 ya? 26 kan? Hah? Pasal 26 ya? Iya. Adakah istilah rektor PLT? Kita bicara legalitas. Ya, itu. Jadi kita juga di Senat juga nggak mau melanggar itu. Walaupun statuta sedang dikerjakan, maka masih berlakulah statuta lama 95. Muncul ada PLT. Saya bingung. Ya, itu. Oleh sebab itu, Senat walaupun di situ ada diskusi dengan L2 Dikti dan sebagainya, kita nggak mengklaim ya, ini kita sudah bicara kronologis. Sudah, maka statuta di 2020 itu sudah selesai. Prosesnya diikuti sesuai dengan template prosedur yang disarankan oleh Dikti. Kan? Nah, setelah statuta selesai, poin kedua yang kita diminta oleh L2 Dikti adalah pemilihan rektor yang dipilih oleh Senat. Ini kasih contoh lagi supaya fair kita. PLT tidak ada dalam statuta 95.
Terus PLT bisa menyatakan dokter-dokter yang ada di Senat nggak sah. Ayo, kalian berorganisasi. Ya kan? Kalian kan mau organisasi nih, mau nggak berorganisasinya yang tidak ada dalam ADART-nya itu diyakin, ya kan? Nah, oleh sebab itu Senat masih tetap yang menjalankan tugasnya dan melakukan proses yang dilakukan nanti secara detail. Ketua Senat bisa melakukan menginfokan kepada adik-adik kita proses pemilihan rektor dan bagaimana metode pemilihannya. Ya. Jadi kalau sedikit ya ini saya singkatkan, kita nggak ada masalah. Ya masalah konflik badan penyelenggara itu dulu kita harus pilah-pilah. Ingat ya, yang dikorbankan itu secara materi kalian, tapi secara moral saya adalah alumni 93, sipil 93. Saya sipil 93 dan tamat 98 di ITM. Saya dan abang-abang kalian di luar itu paling besar yang menerima dampaknya. Kalian ini masih belajar. Misal nih, contoh nih, wah konflik ITM, dikti marah ini, ITM tutup, kalian pindah. Bukan jadi alumni ITM. Kami seumur hidup ITM ini melekat dalam diri pribadi. Ini kita pilih-pilih semuanya, ya. Ini pengelolaan perguruan tinggi dan ingat loh, inputnya calon mahasiswa jadi mahasiswa, outputnya adalah lulusan atau yang dikatakan kalau sudah selesai alumni. Yang menyatakan dia tamat di ITM apa? Ijazah. Ijazah ya, sepakat ya? Ijazah. Ingat, ijazah statusnya adalah hukum pidana. Ijazah statusnya hukum pidana. Nggak main-main loh menurut perguruan tinggi. Penjara urusannya. Nah sekarang kita tabrak-tabrak ini semua. Saya nggak mau. Ya, makanya kami para senat itu memikirkan, yang kami lakukan selama ini adalah memikirkan mahasiswa. Saya tidak menjadikan ini fakta hukum. Akibat PDPT diriset oleh yang mengaku nama PLT, PDPT kita diblok oleh di pusing tiba-tiba. Tapi karena masih ada bagian-bagian lagi bisa diupayakan, kita sudah menyelamatkan kalian dari angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2019 didaftarkan dalam penomoran ijazah nasional. Jadi kan sudah aman. Saya mengirim di tanggal 20 Mei. Itu ada buktinya, baik secara surel ataupun via surat email, baik menggunakan tanda terima dari L2 dikti. Bagi kita, mahasiswa kita, selamat. Ya. Ada tanda buktinya. Jadi kalau pastinya boleh, di sini ada saya buat ini yang yayasannya. Ya, betul. Selanjutnya di tanggal 24 Mei 2020, takbiran ya. Takbiran pukul 1:04 dini hari. Saya masih bekerja, saya belum jadi di luar SK, tapi saya tetap berpikir sebagai kami tim senat harus memikirkan yayasan, memikirkan yang namanya si mahasiswa. Kita juga sudah ngirim surat ke rektor kelembagaan ini tanggal 24 Mei 2020 pukul 1:04 dini hari. Takbiran saya itu apa? Untuk menyelamatkan data mahasiswa akibat PDPT di riset. 3. Saya juga kemarin tanggal berapa yang kemarin Sidkarmawa ya, lupa ya. Senin kemarin tanggal 15. Oke, tanggal 13
yang sangat menyedihkan. Sistem informasi Sipkamawa, sistem informasi aktivitas mahasiswa, diambil passwordnya menggunakan email pribadi. Saya punya screenshotnya dari Dikti. Main-main loh, sistem ITM diambil menggunakan email pribadi dan itu data kalian. Tapi sudah kita tim menyelamatkan lagi dan sekarang sudah dikirim ke emailnya itm@itm.ic.id. Artinya kita tetap melakukan sistem ini menggunakan sistem ITM, bukan pribadi. Bidik-bidik juga. Nah, kenapa di disabotase lagi? Nah, coba bayangkan, Dikti memberitahu ke ITM, Dikti itu apa? Institusi, dikirim ke ITM, harus menggunakan email ITM, kok ke pribadi? Ada apa ini? Di sini deh, serah mau diakui saya atau tidak. Di luar, abang kalian ini. Abang kalian ini loh. Saya sudah bicara sama teman-teman alumni. Kayak saya bilang tadi, moral kami lebih besar karena akan ITM sudah melekat di diri kami. Bahkan mahasiswa dan setiap saat bisa berubah. Nah, kalau pindah, saya tidak akan rela untuk yang namanya ITM ini harus dibubarkan. Nah, oleh sebab itu, ini saya kasih informasi lagi karena saya adalah bekas BR1. Saya adalah perancang pertama yang membuat sistem ITM dari SPED menjadi PDPT dulu namanya. Masa saya 14 dosen memaki saya karena minta data gak pernah jadi. Iya, tidak apa-apa. Saya adalah orang yang pertama kali yang sudah membaca roadmap Dikti untuk tahun ini. Masalah tentang sistem penjaminan mutu sebuah komoditi, maka saya ciptakan Badan Penjaminan Mutu (TM). Saya menciptakan 132 dokumen tentang penjaminan mutu. Ada, saya nggak tahu ya, kalau sekarang sudah diperiksa hilang semua, saya nggak tahu. Saya nggak akan nunggu siapa. Artinya ITM itu sudah kita bangun dulu 2011 di masa saya WA1. Kebetulan aja saya nggak sampai 1 tahun harus berangkat S3, tapi saya tetap memantau dalam bentuk apa? Saya diangkat sebagai kepala monitoring evaluasi dan monitoring dan evaluasi ITM. Dan saya adalah orang yang pertama kali mengevaluasi ITM. Saya punya 6 dokumen laporan MONEF. Nah, saya tahu kenapa ITM akreditasinya C. Saya paham. Kenapa mesin C? Saya paham. Karena apa? MONEF fungsinya internal, mengevaluasi dulu internal, baru eksternal datang. Karena Ban PT itu ada SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Jadi saya bingung sekarang, kan? Saya nggak rela. Dan di 2011 sayalah yang menciptakan sistem keuangan ITM. Makanya ada uang pembangunan. Di sini juga ada laporan saya dari tanggal 11 April tahun 2012, rancangan kemana uang pembangunan. Saya tanya, mana? Saya punya dokumen yang siap dipertanggungjawabkan di depan hukum. Siap. Saya nggak rela kampus ini dihancurkan. Saya nggak rela kampus ini diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Apa syarat sebuah kampus memiliki minimal 1 hektar lahan? Mudah-mudahan lahan kita yang di Hamjoni bukan milik kita lagi. Itulah yang membuat si
institusi. Karena profesor waktu itu Pak Hotang itu menjumpai saya sebagai Kamonef. Saya nggak rela. 93 saya masuk, itulah gedung DR dibangun. Setelah itu tidak ada pembangunan. Pantas sekali. Saya mikir itu, ayo, Anda adalah mahasiswa, bukan siswa. Kalau kita sudah menggunakan kata mahal, sudah levelnya sudah mengerikan. Betul kan itu sebenarnya. Tapi dalam hal ini mahasiswa adalah di atas rata-rata. Bukan banyak. Saya punya 2 orang sepupu saya sekolah tanpa kita. Ada elektro, ada sipil, ada. Begitu cintanya saya sebagai alumni untuk mengajak kuliah di ITN. Ada, sudah tamat semua. Ada, jadi artinya kita nggak mau kita dikeluar ini lagi. Mungkin nanti akan saya kasih kesempatan Pak WR1 untuk menceritakan apa yang terjadi dengan dunia pendidikan sekarang ini. Sakit kepala saya mikirkan ya. Tuh, sakitnya apa? Kalian gimana bisa ngikuti ini? Itu loh yang saya pikirkan dengan kondisi sekarang. Hah? Saya punya rancangan surat, saya punya dokumen, siap dipertanggungjawabkan secara hukum di depan polisi. Boleh, pengadilan boleh. Lengkap datanya. 2011 sudah saya rancang semuanya. Termasuk gambar kampus pun sudah saya minta dengan arsitek untuk menggambarnya. Mudah-mudahan gambarnya hari ini hilang. Tega nggak? Jadi kosong sombong banget, ngaku-ngaku gitu loh. Saya buka ini mah selesai nih semua. Dan ingat deh, orang kita ketemu dengan Pak Armanto hari Rabu ya lalu ya. Status kita awal pertama mulai konflik itu adalah jadi gini, yang dikatakan sebuah perguruan tinggi dibina adalah jika terjadi konflik. Ya, status ringan, tapi masih bisa diselesaikan. Mulai masuk ke sedang. Sedangnya itu masuk pada saat kesimpulan tadi, legalitas PLT tidak ada dalam statuta. Meminta meriset password saya yang legal, minta kepada institusi negara. Ada apa indikasinya? Supaya aman, maka LOD diblok. Masuk sedang. Kena berat, lebih celaka lagi. Kita ini bukan perguruan tinggi swasta sehingga kita adalah swastanisasi, nggak butuh negara. Salah, ijazah kita sudah di negara. Dosen-dosennya dapat serdos. Kita pernah dapat hibah A1, hibah A2, TPSDP. Banyak bantuan. Kok bisa dapat bantuan? Karena perwakilan dari negara itu diletakkan di PTS. Siapa? Dosen-dosen DPK. Kok lancang banget mengembalikan dosen-dosen DPK kembali ke L2 di berarti kan lawan negara. Siapa sih? Pertanggung jawaban aja belum, kalau kita tuntut selesai mah melawan pula sama negara. Statusnya apa? Berat. Nah, status berat ini sendiri apa sanksinya? Kita bicara sanksi terjelek lah. Tutup. Bisa nggak mau? Sebagai alumni saya nggak mau, dan silakan saksinya Pak Rajid. Saya tidak berminat jadi rektor. Tanya beliau. Pak berminat. Ya, jadi melihat situasi ini saya harus turun tangan lagi. Prosesnya silakan tanya nanti senang untuk berbicara prosesnya. Di sini saya hanya cerita itu kronologis karena diawali minta legalitas. Senang tetap. Bayangkan kita diminta rektor, usulan senat, dibentuk senat, dianggap diangkat SK-nya, terus tiba-tiba ada mengaku PLT yang menunjukkan
tidak ada, nggak akui. Yang lebih parah, hanya menghadap dong sama senat. Kenapa penting senat? Sekarang saya tanyakan. Jika senat sepakat, kita nggak usah buka sidang tertutup. Wisuda, siapa wisuda kalian? Rektor, nggak berlaku. Jangan sepilih dengan senat. Senat itu adalah lembaga normatif. Yang ngangkat bukan yayasan. Bukan. Ini bukan organisasi ecek-ecek atau main-main. Makanya saya bilang tadi, endingnya adalah ijazah, statusnya hukum pidana. Masa main-main? Bener-bener aja dah, ya kan? Itu. Dari awal pembentukan pengangkatan PLT, satu biji pun nggak ada yang diberi, malah mengubah struktur organisasi. Contoh, jika misalnya wali kota terjadi sesuatu, diangkatlah PLT, terus camatnya harus jadi PLT juga, ya kan? Muncullah ketua jurusan PLT, ketua PLT jurusan A. Waduh, makin diajak. Ingat loh, dokumen-dokumen yang tadi yang terjadi selama ini itu adalah dokumen akreditasi pada saat reviewer datang. Makin hancur dong kita nanti. Jangan main loh, jangan main-main. Ini bukan sebuah organisasi asal-asal, pidana loh statusnya. Itu dia yang menjadi sebuah gambaran dan pemahaman. Dan saya bicara berdasarkan legalitas yang diminta, maka saya keluarkan semua dokumen-dokumennya berdasarkan legalitas, tidak kata saya. Jadi kalau mau lihat silakan, nih banyak dokumen saya untuk bisa dipahami, dilihat ya, tapi diambil nggak boleh karena ini dokumen institusi. Silakan. Ya, saya di sini nggak mempengaruhi kalian. Udah, saya hanya bicara karena diawali dari ketua BEM legalitas, saya buka legalitas. Fair. Saya seorang peneliti, Bapak juga peneliti. Kalau mau diakui, punya data, punya referensi. Ini kami analisa, ini kesimpulannya. Pasti ketemu, pasti diterbitkan di jurnal. Jadi saya bermain dengan data, bukan data. Ya, jadi untuk legalitas dari saya mungkin itu dulu. Nanti mungkin ada berkembang lagi, mungkin boleh Pak Rajin sebagai senat, mohon juga dong diceritakan legal nggak saya nih prosesnya, kan gitu loh. Saya menyambung ya, coba menyambung soal aspek legalitas untuk kepemimpinan di ITM ini. Kalau bicara legalitas, banyak hal yang harus dipertanyakan, bukan hanya ini. Bukan hanya ini, saya tahu persis itu. Ya, tapi kita singgung yang ini dulu lah ya. Tadi kita sudah lihat pasal 26 ya, bahwa segala hal yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian rektor itu harus melibatkan senat, baik berupa usul, pertimbangan atau persetujuan. Baca menurut saya. Ya, ya, ini 95. Tapi kan masa dia tahu dulu. Ya, jadi rumah saya lah, 95 ya. Sebenarnya nanti kan juga bisa koreksi. Ya. Tinggal enggak ya. Ini yang dua. Ya, nggak apa-apa, kita kasih sampai exemplar kalau nggak Boleh, ada. boleh. Belum punya? Yang sebenarnya Udah, punya ya? Udah dipelajari? Ya. Nah, jadi itu ya clear ya, atau pasal 26 itu jelas ya. Segala hal yang menyangkut pengangkatan pemberhentian rektor harus melibatkan senat. Dalam hal ini usul, pertimbangan atau persetujuan. Tidak bisa sembarangan memberhentikan rektor meskipun masa jabatannya selesai. Tidak bisa, walaupun dia melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, badan penyelenggara itu juga harus minta pertimbangan senat. Dan ternyata dalam waktu yang sangat lama, senat kita di ITM ini cuma aksesoris, cuma hadir pada waktu wisuda dan pemilihan rektor. Hanya itu. Nah, kebetulan kami terlibat di senat baru 6 bulan. Saya baru 6 bulan terlibat di senat. Nah, kemudian
Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dibolehkan, misalnya ada rangkap jabatan tetap. Sehingga kita minta dengan sangat, kita bujuk rektor yang lama untuk tinggalkanlah jabatan itu. Karena kita tahu beliau juga merupakan bagian dari organ badan penyelenggara atau yayasan. Lalu beliau juga menjadi ketua senat. Itu yang kita sebut dengan ada konflik of interest, konflik kepentingan. Bagaimana mungkin? Senat itu fungsinya kan lembaga normatif yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan akademik di ITM ini. Kalau eksekutornya, eksekusinya adalah pelaksananya adalah rektor, masa iya rektor mengawasi dirinya sendiri? Logiknya kan ada ya. Jadi dalam rapat senat itu kita bahas, kemudian kita putuskan agar digantilah ketua senat. Dalam pemilihan itu saya terpilih menjadi ketua senat dan saya menunjuk Pak Rektor kita ini waktu itu sebagai sekretarisnya. Sejak itulah kami mulai berdiskusi intens tentang nasib ITM ini. Hanya 6 bulan. Tahap pertama yang kita lakukan adalah menolak semua keputusan-keputusan yayasan terkait rektor, karena tidak pernah melibatkan senat. Logiknya kan begitu. Dan itu dokumentasinya ada dalam berita acara senat. Ya, yang kedua, tahap kedua adalah kita harus selesaikan pedoman dasar yang menjadi lahirnya aturan operasionalisasi di ITM ini. Namanya statuta. Statuta 95 itu ternyata upaya membuat statuta ini sudah pernah dibuat timnya di tahun 2018 bulan September. Sudah pernah dibuat. 2019 tahun itu tidak terjadi. Tidak selesai. Kemudian dipaksakan selesai di rapat senat. Kita lihat bahwa tidak mengikuti peraturan Menteri Ristek Dikti itu nomor 16 tahun 2018. Kita harus ikut itu, karena itu pedomannya. Karena tidak, lalu dibentuk lagi tim melalui SK Rektor pada bulan Februari. Tanggal 8 Februari keluarlah SK Rektor untuk membentuk tim penyusun statuta yang baru. Dikasih waktu 1 bulan, dan karena kita mengerjakannya intensif, tanggal 7 Maret kurang 1 hari kita bisa selesaikan itu. Kemudian tahap berikut adalah menyerahkan kepada badan penyelenggara untuk diperiksa lalu disetujui. Akhirnya pada tanggal, saya lupa tanggal berapa, tapi tidak berapa lama, 2 minggu kemudian disetujui itu. Dikirimlah itu data-data itu ke Dikti semua. Nah, tahap berikut kita harus milih rektor. Berdasarkan apa? Kalau bicara legalitas tentu saja harus berdasarkan statuta yang baru itu. Lalu dalam statuta itu disebutkan harus dibentuk komisi pemilihan rektor. Yang terdiri dari apa? Dari yang mewakili dosen, mewakili senat, dan mewakili pegawai. Diumumkan secara terbuka, siapa yang mau daftar. Dan yang mendaftar hanya Pak Kuswandi waktu itu. Kenapa? Karena kita minta. Kita tahu pengalaman beliau di sini dan cuma punya wawasan bagus. Itu yang kita tahu sementara ini, karena sebetulnya kalau dari sisi usia mahasiswa kami jadi ya. Karena kami sudah puluhan tahun mengajar di sini. Tapi kita minta, karena kita tahu, untuk menjadi rektor. Kalau tidak ada yang mendaftar. Tidak ada. Bukan kayak sekarang kan. Sekarang kan permintaan gitu kan. Jadi kita pujuk, tetapi dia harus mendaftar, tidak bisa tidak. Karena mendaftar itu adalah bukti dari keberanian yang menerima tanggung jawab itu. Kita melihat itu dulu. Lalu dikasih komisi pemilihan, kemudian menseleksi berkas-berkas semua, tebalnya luar biasa, segini kalau saya nggak salah itu. Itu berisikan gagasan-gagasan untuk mengembangkan ITM ini. Tapi kita tidak mau juga seperti membeli kucing dalam karung. Kita harus uji dia di dalam rapat senat.
diuji dalam rapat senat, presentasi 2 jam. Lalu semua anggota senat memberikan penilaian dengan 2 cara. Kita pakai analisis SWOT, lalu kita pakai analisis SMART. Semua anggota senat menilai apakah gagasan itu konkret apa tidak untuk dilakukan di ITM ini. Yang pertama. Yang kedua, apakah gagasan beliau ini itu masuk akal apa tidak? Yang ketiga, gagasan itu bisa dicapai apa tidak? Yang keempat, gagasan itu bisa menggali sumber daya apa tidak? Yang kelima, gagasan itu punya kerangka waktu yang jelas apa tidak? Jadi clear. Semua memberi penilaian itu. Model penilaiannya dengan hanya sederhana, dengan angka, ya 3 saja penilaiannya: kurang, baik, kurang, cukup, baik. Tidak banyak-banyak. Yang dimaksud kurang adalah di bawah 50 nilainya. Ya. Yang baik itu ada yang cukup adalah 51 sampai 100. Yang baik itu 100 sampai 150. 101 sampai 150. Cuma begitu aja. Tapi kan harus nulis kan angkanya kan? Nilai tengok lagi. Itu 2 jam kita pantai. Di samping itu, sebelum itu, hasilnya apa? Hasilnya dari total keseluruhan anggota senat semua, dari 25 senat 21 orang hadir, tapi beliau tidak, tentu saja tidak kita minta menilai dirinya sendiri, lucu lagi nantinya kan. Dari 20 itu hasilnya adalah 137,5. Baik hasilnya ya. Selain penilaian itu, setiap anggota senat memberikan penilaian naratif, memberikan komentar tertulis tentang apa lagi yang harus dilakukan. Ditambahi, misalnya tentang isu apa yang sedang kita harus, misalnya isu kampus merdeka, isu akreditasi, isu perkuliahan pembelajaran jarak jauh, semua begitu, kasih nilai, kasih input, itu jadi dokumen kita. Jadi prosesnya bukan main-main juga. Nah setelah itu baru kita bermusyawarah. Ini mau kita apain, nilainya begini. Bulan aklamasi kita menyetujui beliau jadi rektor untuk periode rektor definitif periode 2020-2025. Tahap berikutnya adalah mengusulkan itu kepada yayasan untuk diangkat sebagai rektor, karena begitu prosedur baru kita laporkan ke Dikti. Kita lalui proses itu semua. Jadi ini berbeda caranya seperti yang kita ketahui pemilihan rektor pada waktu-waktu yang lalu. Saya pikir Pak Soeharto bisa buka rahasia sama kita bagaimana pemilihan rektor yang lalu. Cincai-cincai saja lah ya, siapa yang suka aja ya. Itu kita tradisi ini akan kita coba pelihara kemana-mana. Dan sebetulnya BEM itu menjadi anggota senat. Saya udah kontak sebetulnya Tommy untuk hadir pada waktu itu, tapi mungkin dia punya pertimbangan lain, takut merasa dipolitisasi segala macam. Karena mahasiswa kan pikirannya kan suka gitu ya, sakit itu apa, merasa ditunggangi atau apa ya kan. Mari kita aja lihat proses. Mana tahu nanti jadi pula calon rektor kan, 15 tahun lagi ya kan bisa ya, lebih paten lagi lah prosesnya. Nah itu tambahan daripada bahwa kita melakukan semua proses ini berbasiskan aspek legal, ya, gitu ya. Sebelum diskusi, saya boleh saya tambah sedikit. Ya. Pak, saya dilihat dari grup kan tadi sesuai dengan Bapak ada yang perubahan dari senat yang dipimpin oleh Bapak Mahfudja ke Bapak sebagai kan itu masih menggunakan 95 bukan karena 2020 selesai kan. Sesuai dengan 95 kan memang Pak dan senat seperti itu bentuknya Pak, karena rektor sebagai ex officio tidak sebagai ketua. Jadi dasar apa yang digunakan adanya perubahan senat ini Pak? Undang-undang Dari undang-undang yayasan dan undang-undang Dikti. Oke, saya harus eksplorasi terbuka ya. Yayasan kita ini didirikan tahun 1960 pertama sekali, sudah. Lalu didirikan kedua kalinya di tahun 2010.
dengan nama yang sama. Ya. Lalu undang-undang yayasan itu nomornya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2004. Di dalam Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 disebutkan bahwa semua yayasan itu harus menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya undang-undang itu. Waktunya 5 tahun. Ya. 2010 didirikan. Mana apanya? Statutanya. Artinya 1995 itu statuta Produ tahun 60. Udah ada rentang waktu yang kita pertanyakan ini. Kok begini ya? Maka kita naikkan basis kita, mulai bukan lagi ini undang-undang. Silakan periksa kalau menurut saya. Catat nomor yayasan, undang-undang yayasannya. 16 tahun 2001 dan 28 tahun 2004. 5 tahun harus menyesuaikan diri. Kalau tidak terjadi menyesuaikan diri, maka siapa saja anggota masyarakat atau pihak yang berkepentingan boleh mempertanyakan itu. Kalau 2010 didirikan mestinya ya nggak ada lah ya perubahan-perubahan itu ya kan. Nggak pakai lagi nih. Berarti dasarnya penyesuaian diri tadi ya? Iya, kita harus sesuaikan, nggak bisa enggak. Kalau nggak dipertanyakan legalitas yang sama kalian mempertanyakan tadi. Kita tanyakan loh, kalau nggak ada, ya apa legalitas ini? Karena kan kalau mahasiswa bertanya, kita masih dialog lagi di sini ya. Kalau keluar yang tanya kan udah cerita hukum. Cuma itu. Nah itu kalau ditanya kenapa kita sengaja tidak memakai ini lagi dalam hal-hal berikutnya. Diganti. Kalau nggak diganti, saya mau tahu. Periksa, tidak boleh melanggar undang-undang loh. Ini melanggar undang-undang. Rangkap jabatan itu melanggar undang-undang. Tidak boleh organ yayasan itu menjadi bagian dari usaha yayasan. Tidak boleh. Ya kan? Gimana tidak diperbarui sebelum ini kan Pak? Ya mestinya kan dia berbarui duluan kan. Nah pertanyaannya kemudian ini saya mau lanjut tadi sebetulnya. Coba berimajinasi tentang pohon. Ya, pohon ada pohon, ada daun, ada ranting, ada cabang, kemudian ada batang, ada akar. Ya, yang kelihatan itu adalah apa yang kelihatan? Daun segala macam, ya kan? Dalam melihat satu permasalahan secara komprehensif, daun, ranting itu, batang itu, daun dan ranting itu cuma efek dulu. Batang itulah inti masalah, penyebab masalah akar. Nah, proses kami bersama-sama ini adalah mencoba mencuatkan itu semua. Karena kalau bicara tentang sengketa yang menjadi ancaman bagi pembubaran atau penutupan ITM ini, di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2020 boleh catat, ya kita sebetulnya memenuhi syarat untuk dibina. Memenuhi syarat, tidak main-main. Karena disebutkan di situ ada konflik internal badan penyelenggara. Ada masalah di situ. Jadi kalau kita bicara teori konflik, nanti kalian pelajari lagi tentang. Saya percaya kalau kami ngomong di sini, kalian akan serat itu dan mencoba mencari referensinya. Ya, dalam menganalisis konflik itu ada banyak cara. Ada kita bisa buat urutan kejadian, ada kita bisa buat tentang segitiga SPK namanya. Segitiga SPK itu segitiga sikap, perilaku dan konteks atau situasi. Ada analogi bawang bombay untuk melihat posisi, kepentingan dan kebutuhan. Ada teori tentang piramida pihak-pihak yang bertikai. Baru kita bisa tahu ini efek atau masalah atau akar masalah. Kemudian ada beberapa jenis yang kita bisa amati. Situasi itu tanpa konflik sebetulnya, tanpa konflik, jadi tidak ada apa-apa. Lalu ada konflik yang disebut dengan konflik permukaan, yang nampak permukaannya saja. Itulah efek-efek itu ya. Lalu ada konflik laten. Konflik laten itu tidak nampak di permukaan, di bawah, di perantang.
ada konflik terbuka. Konflik terbuka itu apa? Konflik yang kita tahu efeknya, masalahnya, penyebabnya. Dalam rangka itulah sebetulnya kita sedang berupaya ke arah sana untuk buka ini. Ya, kami bersyukur karena kalian datang pada hari ini, sehingga paling tidak mengetahui ini dan bisa melakukan cross check. Ya, kami mengapresiasi kedatangan kalian. Bukti apresiasi kami hadir berempat. Saya tidak tahu ketika kalian audiensi yang dihadiri oleh siapa gitu di sana ya. Kami hadir berempat supaya bisa menjelaskan itu. Itu menganggap bahwa pertemuan ini penting dan kalian itu penting untuk kita ini. Jadi begitu. Jadi tujuan kita sebetulnya kita akan buka terus sampai konfliknya terbuka. Karena kalau konfliknya terbuka kita nggak bisa selesaikan. Kita nggak tahu akarnya apa. Kira-kira lah menurut kalian apa akar masalahnya? Atau masalah intinya apa? Saya mau sebut efeknya dulu ya. Ya. Nanti kalau apa bantah saja. Ya. Efeknya itu layanan pembelajaran yang buruk terhadap mahasiswa. Efeknya. Apalagi efek lagi? Akreditasi institusi rendah. Kalau runtut lagi ke atas, penerimaan dunia kerja terhadap mahasiswa antara alumni ITM ini kacau banget, rendah sekali. Ya. Minimalisasi hak dosen dan pegawai. Jadi hak dosen itu rendah sekali, tidak sesuai dengan peraturan. Lalu kualitas sumber belajar yang juga rendah. Itu beberapa efek. Saya punya sekitar 80 fakta tentang itu. Tidak main-main. Itu efek. Nah, kira-kira masalah intinya menurut kalian apa? Kalau kita mau diskusi. Lalu akar penyebabnya apa? Yang nama kan di permukaan kan? Yang tadi kan efek-efek tadi kan? Atau ada yang nggak mengakui apa yang saya kemukakan sebagai efek tadi? Ada nggak kira-kira? Belum terjadinya dualisme juga itu efek udah terasa sih Pak. Oh ya sudah. Nah problemnya kan kami tidak punya posisi yang memungkinkan kita membuka ini kan. Nah kebetulan jadi bahasa kami nggak tahu lah kita nggak punya hasrat untuk duduk di sini, tetapi kok bisa duduk, jangan-jangan tangan Tuhan ikut campur dalam persoalan ini. Nggak ada. Umur saya sudah 61. Nah, sebentar lagi pensiun apa yang mau saya cari? Bagus ini, biar kalian tahu ini staf ahli menteri. Proyeknya luar biasa banyak. Kalau dia duduk di sini itu hilang semua. Tapi saya bilang, kami bilang semua ke beliau, kalau awak pergi, apa tanggung jawab awak setelah dididik di ITM ini? Apa tanggung jawab? Mau hebat kali pun. Terus saya tanya, iya. Kok nggak ada kontribusi pikiran, tindakan apapun terhadap ITM ini? Hanya bangga-bangga menjadi staf ahli menteri? Enggak lah. Punya proyek sana sini. Kali ini untuk jadi rektor saya tahu dia mengorbankan 20 proyek. 20 proyek. Tidak main-main. Sebagian dari kalian anak-anak ITM ini beliau bimbing di rumahnya sana. Kantor. Saya tahu itu, maka kita udahlah, perkara proyek itu kalau memang rezeki akan datang juga ya. Iya, kalau proyek itu akan datang juga. Dan buktinya ini sudah dikontak oleh banyak yang kita kenal, jaringan-jaringan kita untuk bekerja sama dengan ITM. Udah. Itulah tanda tadi bahwa udah nggak usah pikirkan. Kita pikirkan pertama sekali ITM ini. Bagaimana kita menyelamatkan ITM ini? Prioritasnya adalah mahasiswa tidak dirugikan, proses pembelajaran berjalan dengan lancar, dengan dukungan sumber belajar yang kualitasnya menurut standar dikti. Ya soal ini mau gampang-gampang ya. Kalau soal kalian berpikir ada orientasi jabatan, saya bilang aja lah kita ngumpul aja lah besok ya.
Iya, semua mundur. Setuju banget. Kita kasihkan gitu, selesai tim ini. Kan gampang aja kan? Besok kita mundur lah. Kalau payah kali ini kita menyadarkan orang semua ini, mundur aja. Jadi, Sedikit ya. Dari hasil analisa SWOT saya mulai dari pemilihan rektor sampai detik ini, sampai sekarang ya, dengan banyak saya temukan. Saya sakit kepala dan saya bilang Bapak, jadi saya mau mundur. Kenapa? Level kampus kita di minus 8. Jangankan kok minus 8. Wah, gak tidur saya dibuatnya. Apalagi dengan pasca new normal dan pandemi berubahnya sistem pendidikan tinggi, menyakitkan kepala ya Pak WR kemarin saya putus untuk sebagai perwakilan kita ikuti apa Pak ya? Webinar ya dengan apa? Dengan dikti makin sakit kepala lagi. biar saya tambahin lagi supaya sama dengan Pak Suwarno. Pak Suwarno ini dosen senior kita dan sama Pak Jaidi itu dari Dikti, dari DPK. Nggak ada urusan dengan ITM ini, mau hancur ITM ini juga nggak ada kerugian bagi mereka. Dan mereka itu selalu dipakai di luar sebagai narasumber segala macam. Jadi nggak ada. Nah, jadi kalau ada yang pikir, wah orang itu pintar. Supaya kalian tahu, dari sejak Februari kami semua ini tidak pernah mendapat tunjangan jabatan. Tidak pernah. Tidak menerima tunjangan jabatan. Yang lain terima, yang PLT itu terima. Kami tidak loh. Biar kalian tahu ya. Jadi pikir, enggak ada. Tidak pernah menerima jabatan, tunjangan jabatan sebagai ketua jurusan, sebagai ini enggak ada. Jadi kalau duitnya ya, mohon maaf lah ya. Kurang lebih kami semua sudah kayak proyek-proyek kayak Pak Islam. Oke, ada lagi silakan. Ya, perkenalkan saya Nabi dari tim sipil. Jadi sini kami mahasiswa juga udah bingung Pak, gitu. Dimana kan selain dari pimpinan yang berdualisme, rekening bayar uang kuliah pun udah jadi dualisme gitu. Jadi dari kubu Bapak sama-sama menekankan jika tidak membayar ke rekening ini di luar tanggung jawab gitu. Jadi mahasiswa sangat bingung gitu. Kami mengikut itu apa gitu, kemana gitu. Kalau seperti itu gimana? Oke, baik. Jangan sambung. Oke, sambung sekalian. Nambahin sini Pak. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah mempersilahkan kami berkomunikasi. Yang saya ingin tanggapi sekalian juga pertanyaan tentang kelegalan antara rektor ITM saat ini. Saya rasa ya dari masing-masing buku tetap mereka yang legal berdasarkan data-data mereka kan gitu. Akibat mereka saling beradu data antar kelegalan itu terjadilah dualisme antar rektor di ITM ini kan gitu. Dualisme yang menjadi pertanyaan ini mau sampai kapan seperti ini Pak? Dan apakah ada solusi dari orang Bapak untuk masalah seperti ini? Ataukah ada jalan damai antara kedua ini untuk cepat selesai gitu tanpa sampai ke ranah hukum? Dan rentetan efek dari akar dualisme ini pun ada, yaitu dari permasalahan uang kuliah dari mulai dua rekening terbuka dan dari masalah layanan pembelajaran juga, dan rentetannya juga di fungsionaris dan di dosen pun sampai terpecah belah juga karena dualisme ini kan. Dan konsekuensi atas dualisme ini ya tidak main-main, dari mulai pembinaan dan sampai terparahnya itu bisa sampai ITM tutup. Dan masalah beban moral yang Bapak sampaikan tadi ya, Bapak tidak sendiri gitu menanggung beban moral. Kami di sini selaku ketua HIMI dan ketua BEM dan perwakilan mahasiswa yang di sini juga menanggung beban moral. 1000 mahasiswa harus kami sampaikan informasinya di sini itu Pak, masalah beban moral. Dan sepengetahuan saya pun memang Senat itu memang badan normatif yang menentukan, ya disitulah bermusyawarah dan mufakat. Dan juga saya tahu Senat itu juga harus melalui persetujuan yayasan, dan saya tahu juga yayasan itu tidak menerima SK Senat yang kemarin itu kan Pak. Itu apa dasarnya? Ya Pak. Dasar yang bahwa Senat itu persetujuan yayasan dasarnya apa? Itu kemarin 95 kan? 95. Ya, itu saja Pak, saya sampaikan Pak. Oke ya, satu-satu kita lihat Pak ya.
Baik, untuk masalah tentang uang rupiah, kembali lagi, saya dalam program kerja saya itu menekankan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang otonomi kampus. Sudah, dalam otonomi kampus tersebut salah satu kata saya adalah, kalau kemarin sepulang S3 saya sebagai kepala biro otoritasnya, ya, jadi saya menjadi pengembangan akreditasi. Salah satu kendala kita, dan saya hadir di 2014 tentang IPT, akreditasi industri, kelemahan kita mulai dari IPT sampai prodi adalah akuntabilitas. Tidak punya rencana operasional. Simple kok, sederhana. Pertanyaan reviewer, Pak, per mahasiswa berapa ya operasionalnya? Gak ada yang bisa terjawab. Berapa ya? Gak pernah bisa terjawab. Kenapa? Karena pengelolaan itu tidak secara institusi. Yang kedua, dari dasar itu sendiri, saya berpikir, apa dasar saya mengajak kerjasama dengan orang lain atau stakeholder, dan sebagainya? Jikalau rekening itu menggunakan rekening yayasan, udah yang namanya untuk tidak pernah memberikan laporan keuangan, rencana operasional tidak jelas, pas kena datanya di akreditasi bodong nilainya 0. Saya buat dengan argumentasi itu sendiri. Maka dalam ini pembina Pak Marijal, pengurus Pak Marijal,